Pemirsa sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, juga Ustadz, ini ada pertanyaan yang sudah masuk di kita. Mungkin langsung saja untuk pertanyaan yang pertama ini. Izin bertanya Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, menurut Pak Ustadz, bulan Ramadan adalah bulan pelatihan agar dekat dan paham dengan Al-Quran. Jika demikian, apakah ciri-ciri dari orang yang lulus dari tarbiyah Ramadan? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kenapa ibadah puasa selalu terkait dengan zakat? Masya Allah. Tafadhol Ustaz. Ya, yang pertama, ya kayak sekolah aja lah. Itu kan ada yang lulus, ada yang nggak lulus. Yang lulus itu kan mencapai kurikulum yang ditetapkan, ya mendapatkan nilai yang ditetapkan, jadi lulus. Nah, ciri-ciri dari orang yang lulus dari tarbiyah Ramadan itu yang bisa yang mengamalkan amalia Ramadan di luar Ramadan. Nah, porsinya tidak sebesar seperti di bulan Ramadan, tapi itu membekas gitu. Itu ada asarnya, ada pengaruhnya gitu. Ya karena tadi sudah terbiasa rutin harian begitu, ini ke bawah sampai nanti pada Ramadan. Nah, tarbiyah Ramadan yang lulus itu yang amalia Ramadan itu bisa dilanjutkan. Itu salah satu tandanya. Sebab kalau berhenti total, takwa sebagai goalnya itu nggak tercapai nanti. Ya, kita dilatih Ramadan ini kan untuk bertakwa, gitu ya. Jadi takwa itu hasil dari proses ibadah-ibadah itu. Nah, kalau ibadahnya berhenti, ya hasilnya tidak akan ada lagi, tidak tercapai. Maka supaya takwa itu ya tetap terjaga seperti kita raih di bulan Ramadan, maka ibadahnya dilanjutkan. Kira itu ya. Zakat terkait dengan puasa ini soal zakat fitrah. Zakat ini ada dua macam, ada zakat mal, ada zakat fitrah. Zakat fitrah itu zakat pribadi, zakat untuk setiap jiwa. Tapi kalau zakat mal itu zakat harta. Nah, yang ada kaitannya dengan Ramadan itu zakat fitrah. Karena itu waktu wajibnya setelah puasa selesai. Dan hikmahnya itu untuk membersihkan orang-orang yang berpuasa dan memberi makan orang miskin. Tapi kalau zakat mal itu tidak terkait dengan Ramadan waktunya. Misalnya zakat pertanian, kapan wajib dikeluarkan? Kalau panen. Panennya nggak nunggu Ramadan. Zakat perdagangan tergantung kapan tutup bukunya. Ya, kalau secara akuntansi tutup bukunya itu adalah Muharram, maka waktu haulnya itu yang Muharram. Jadi, itu zakat harta, karena zakat harta itu salah satu syaratnya haul. Dari nisabnya itu sudah sampai 1 tahun. Nah, dihitung dari mana mulainya, maka di bulan itulah dia masuk waktu wajib zakatnya itu. Jadi kalau memulainya dagang misalnya dengan modal lancarnya, bukan modal tetap ya, karena kalau modal tetap itu tidak dihitung dalam zakat perdagangan. Nah, misalnya modal tetap itu kita dagang di toko, tokonya itu bukan urutut tijarah, ya bukan barang dagangan, maka dia tidak dihitung sebagai nisab zakat. Yang dihitung itu modal lancar, bukan modal tetap, modal lancar. Nah, kalau modal lancar ditambah keuntungan sudah berjalan 1 tahun, misalnya dimulai ya sampai nisabnya itu Muharram, maka ketemu Muharram lagi di situ wajib zakat. Tidak boleh lewat gitu. Jadi nggak nunggu Ramadan. Jadi kapan sampai nisab? Zakat peternakan juga tidak menunggu Ramadan. Yang ada kaitannya dengan Ramadan itu zakat jiwa, ya zakat fitrah. Zakat yang terkait dengan jiwa setiap muslim. Ya, siapapun yang mau laki perempuan, ya besar kecil, yang penting dia
hidup ya sebagai Muslim, maka di situ ada kewajiban zakat fitrah. Zakat fitrah. Makanya di fikih itu ada perbedaan waktu wajibnya zakat fitrah. Kapan masuknya? Setelah matahari tenggelam apa setelah terbit fajar waktu hari raya? Ini ulama beda pendapat. Nah, perbedaan pendapatnya ada konsekuensinya. Ya apa? Ketika ada bayi lahir, ya sebelum matahari tenggelam, bagi yang mengatakan masuk wajibnya zakat fitrah itu tenggelamnya matahari, dia kena zakat. Misalnya asar lahir, dia kena zakat. Ya. Tapi kalau lahir pada isya, bagi yang memahami waktu wajib zakat fitrah adalah dimulai tenggelamnya matahari akhir Ramadan, maka nggak kena zakat. Tapi kalau ukurannya itu adalah mulai terbitnya fajar shodiq sampai imam naik mimbar, itu waktu wajibnya zakat fitrah, maka dia kena. Itu akibat dari perbedaan, ada konsekuensi. Jadi itu ya, yang ada kaitan dengan Ramadan itu zakat fitrah. Nah, kenapa ini dikaitkan? Ini ada dua alasan. Tadi, yang pertama, boleh jadi puasa kita ini ada yang kurang-kurang. Ya, ada yang nggak semestinya. Nah, kekurangannya itu bisa ditambahkan ya oleh zakat kita. Atau untuk memberi makan orang miskin supaya pada hari raya dia bisa bersenang-senang, ya merayakan hidup ini. Saya kira itu Ustaz. Baik, syukron jazakallah nih Ustaz sudah memberikan penjelasan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa kita ambil manfaatnya ya insyaallah. Baik, selanjutnya Ustaz ini ada pertanyaan bagaimana kiat-kiat menjaga ibadah Ramadan agar bisa diaplikasikan ke 11 bulan berikutnya. Karena ada bahasa Ramadan dianggap sebagai ibadah musiman. Ketika Ramadan meningkat ibadahnya, tapi setelah Ramadan sepi lagi begitu. Nah, dalam tanda kutip, bagaimana menjaga keistiqomahan dalam ibadah ini? Tafadhol Ustaz. Jazakumullah khair. Pertama, kita ibadah bukan karena Ramadan. Ini harus dipahami ya. Ramadan itu momentum yang diistimewakan, tapi itu bukan tujuan ibadah kita. Jadi ibadah kita bukan karena Ramadan. Karena itu juga ada ibadah-ibadah besar yang memang tidak nunggu Ramadan. Kita sholat gak nunggu Ramadan. Ya di luar Ramadan kita juga sholat. Ya, kita saum Ramadan ya wajib, tapi di luar Ramadan juga ada ibadah-ibadah saum dan seterusnya. Itu yang pertama. Jadi harus kita pahami bahwa ibadah itu bukan karena Ramadan, tapi ibadah itu karena Allah, dan Ramadan itu momentum ya yang Allah berikan kepada hambanya yang dikondisikan oleh Allah untuk apa? Untuk meningkatkan ketakwaan. Untuk meningkatkan ketakwaan, untuk meraih ketakwaan. Dan karenanya bekal takwa itulah sebenarnya yang bisa kita gunakan untuk 11 bulan yang akan datang. Nah, karena takwa itu adalah hasil dari proses ibadah, maka ibadahnya harus dijaga. Nah, bagaimana supaya suasana bisa seperti Ramadan? Ini butuh komitmen tingkat tinggi. Ya, seperti kalau Ramadan tadi saya katakan, begitu kita masuk sholat isya, udah keinget ada tarawih malam ini. Karena kita di bulan Ramadan. Nah, bisa nggak suasana itu terjadi pada Ramadan? Itu begitu pada sholat isya yang teringat oleh kita adalah qiyam. Begitu masuk begitu besok hari Senin kita ingat saum Senin. Besok hari Kamis kita ingat hari saum Kamis. Nah, seperti itu. Ini cara kita supaya bisa melaksanakan ibadah pada Ramadan. Jadi pertama tadi ya jangan punya pemahaman bahwa ibadah itu karena Ramadan, sehingga di luar Ramadan juga harus tetap dilakukan. Dan di dalam syariat Islam ada semua itu. Ya tinggal beda nama saja. Kalau misalnya tarawih itu
itu di bulan Ramadan, ya di luar Ramadan namanya qiyamul lail. Ibadahnya itu sama persis, pelaksanaannya sama persis. Kita som wajib dengan som sunnah, itu yang membedakan cuma niat aja. Kalau som Ramadan harus di malam hari, ya sudah ditetapkan niatnya. Kalau ibadah som sunnah bisa di pagi hari selama belum makan dan seterusnya. Tapi substansi puasanya itu sama, gitu. Ya, muamalah dengan Al-Quran di Ramadan dan di luar Ramadan sama juga. Hanya saja di bulan Ramadan ada keutamaan, gitu. Karena Ramadan syahrul Quran, ada keutamaan. Tapi bahwa di luar Ramadan kita juga berinteraksi dengan Quran, mestinya juga seperti itu. Ya, karena kita sudah berlatih sebulan penuh, maka hasilnya ya pada Ramadan kita bisa kondisikan. Itu yang riwayat di depan ya saya baca tadi. Ya. Lau alimat ummati ma fi Ramadan minal khair la tamannat as-sana kullah. Jadi kalau saja tahu ya kebaikan Ramadan akan berasa banyak tahun. Nah, kemudian ini butuh komitmen ya. Jadi kita butuh berjanji pada diri sendiri kalau kita mau ya melaksanakan ibadah-ibadah sunnah itu. Sebegini, kadang-kadang kita sering meremehkan, itu sunnah saja. Itu nggak wajib. Padahal ini sunnah-sunnah muakkadah semua yang amalia Ramadan ini yang ada di luar bulan Ramadan. Jadi ini butuh komitmen. Seperti kita komitmen saum Ramadan itu. Maka kalau kita nggak uzur, itu kita nggak mau meninggalkan puasa Ramadan. Karena ada komitmen itu. Nah, bagaimana komitmen ini juga kita pegang nanti pada Ramadan. Nah, kelebihan Ramadan itu suasananya dikondisikan oleh Allah. Jadi, makanya saya sering mengatakan, kualitas keislaman kita, keimanan kita tertinggi itu ketika kita ada di bulan Ramadan. Karena dikondisikan. Nah, faktanya begitu. Ya, faktanya begitu. Jadi, kaum muslimin di Ramadan ini meningkat seluruh. Meningkat ibadahnya, meningkat iman. Secara umum begitu. Nah, tinggal bagaimana pada Ramadan. Suasana itu juga kita ciptakan. Nah, memang ini nggak mudah ya. Karena Ramadan ini bisa mengkondisikan seluruh elemen masyarakat, ya seluruh sektor kehidupan. Ya, hanya saja kalau di luar Ramadan ini butuh komitmen pribadi-pribadi yang tinggi karena boleh jadi orang lain nggak seperti kita. Kalau puasa Ramadan kan semua kaum muslimin puasa. Tapi kalau puasa sunnah, kan kita nggak bisa paksa orang lain juga puasa. Nah, disitulah kemudian dibutuhkan adaptasi ya yang terus menerus sehingga kita itu bisa menikmati suasana puasa itu dalam bulan apapun begitu. Itu butuh adaptasi, butuh latihan, butuh mengkondisikan suasana. Saya kira ini beberapa poin penting ya. Pertama, jangan dipahami bahwa Ramadan itu adalah tujuan ibadah, tapi itu hanya momentum. Kemudian kita temukan ibadah-ibadah di Ramadan dan di luar Ramadan itu banyak sekali kesamaan. Ini dibutuhkan komitmen yang tinggi seperti kita di bulan Ramadan. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu pelan-pelan kita bisa jaga. Ambillah contoh begini. Ini sederhananya. Ya, Ramadan kita bisa hatam gitu ya. Berarti minimal sehari 1 juz. Kenapa di luar enggak? Nah, ini kita merenung di situ. Kok bisa di Ramadan? Berarti saya bisa dong di luar Ramadan. Kan sehari sama waktunya 24 jam. Artinya apa? Nanti kita akan bicara dengan diri kita sendiri, akan menemukan cara. Ternyata ini soal komitmen.
Ini ternyata soal bagaimana kita memahaminya. Karena ketika Ramadan kita punya komitmen yang tinggi, jadi berhasil. Nah sekarang komitmen itu bagaimana kita bawa ya memasuki bulan-bulan yang baik. Ustaz, jazakumullah khair. Allah a'lam bishawab. Baik, syukran jazakallah nih Ustaz sudah memberikan penjelasan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa kita ambil manfaatnya ya, insya Allah.